Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang tema baru teman-teman ya. Seperti biasa, setiap harinya di Bulan Tarot ada tema baru. Dan tema pada hari ini adalah tentang bagaimana kisah cinta untuk ke-12 zodiak di periode 1 sampai 7 Desember 2023, atau lebih tepatnya di minggu pertama bulan September 2023. Bagaimana kisah cintanya kalian untuk ke-12 zodiak. Oke, dan seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman ya, bukan seorang tarot reader lagi, seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini seperti biasa. Untuk zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries ya. Oke, Aries, bagaimana sih kisah cintamu di minggu pertama bulan Desember 2023? Bagaimana kisah cinta Aries minggu pertama Desember 2023? Bagaimana kisah cinta Aries minggu pertama Desember 2023? Sekali lagi, bagaimana kisah cinta Aries minggu pertama Desember 2023? Oke, Aries, bagaimana kisah cintamu Aries di minggu pertama Desember ini? Yang pertama aku lihat ya, beberapa dari Aries sepertinya, terutama single, ada yang berpotensi buat bertemu dengan orang baru di minggu pertama Desember ini Aries ya. Ada orang baru, mungkin kalian kayak akan ketemuan di mana gitu, mungkin beberapa kayak mengatur janji untuk ketemuan. Bisa jadi beberapa dari Aries ini yang single ada yang kenalan lewat online gitu ya, atau ya pakai ini sih apa namanya, dating apps gitu ya. Seperti itu sih yang aku lihat di sini beberapa ya. Dan kemudian juga di minggu pertama Desember ini beberapa dari Aries aku lihat ada juga yang sepertinya entah ini merencanakan, entah ini memang akan melaksanakan ya, berupa pernikahan di sini. Oke, beberapa dari Aries ada yang akan melangsungkan pernikahan ataupun jenisnya bisa jadi kayak pertunangan juga bisa ya. Dan beberapa ya pokoknya semacam penyatuan suci lah di sini ya, janji sehidup semati di minggu pertama ini. Oke, penyatuan intinya. Mungkin ada juga yang baru jadian di minggu pertama ini, soal connection baru. Dan lagi ya, dan lagi beberapa dari Aries lainnya ada juga nih yang ternyata nggak sebahagia itu di minggu pertama Desember ini. Kak, aku tuh patah hati, sakit hati ya. Beberapa dari Aries lainnya aku lihat ada yang lagi patah hati, sakit hati, kecewa dengan seseorang, kamu merasa dibohongi, kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana situasi percintaan Aries di minggu pertama Desember 2023? Oke, situasi percintaan Aries. Oke, Aries, bagaimana situasi percintaanmu di minggu pertama bulan Desember ini? Yang pertama, aku lihat beberapa dari Aries sepertinya ada insecure nih kalau soal asmara di minggu pertama ini. Tumben-tumbenan Aries ya. Jadi single couple sama sih aku lihat ya. Single couple sama. Ada yang ngerasa insecure sama dirinya kalau soal hubungan asmara, kalau soal percintaan. Karena apa? Karena beberapa dari Aries ini ya, kalau aku lihat ada yang masih terluka, kayak traumaan gitu loh ya, akan kisah cintanya sendiri yang sebelum-sebelumnya, sehingga ngebuat kamu jadi insecure. Contoh kalau single untuk kenalan dengan orang baru dan untuk menjalin hubungan yang baru, seperti itu. Kalau couple juga terkadang masih dibayangi perasaan yang apakah pasanganku setia atau dia ini mungkin akan mengkhianatiku suatu hari nanti, kayak gitu ya. Jadi lebih kepada memang yang kayak seseorang yang masih terluka gitu. Kayak itu situasinya. Dan hal apa saja di sini bisa kamu lakukan untuk situasi percintaan kamu di minggu pertama ini Aries? Yang bisa Aries lakukan di sini aku lihat adalah untuk terus protektif sih di sini Aries ya, untuk melindungi dirimu sendiri ya. Jadi dibalik luka-luka yang kamu punya sebelumnya, dibalik rasa insecure tadi soal urusan percintaan ya, protektif lah ya untuk dirimu sendiri agar kedepannya gimana ya, nggak terulang lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu yang bisa ngebuat kamu jadi trauma akan kisah cintamu sendiri, kayak gitu. Dan lebih sabar aja sih, nggak ada sesuatu yang instan, nggak ada hubungan itu yang sempurna. Untuk mencapai kesempurnaannya pasti
apa ya istilahnya, kayak dibutuhkan apa ya, dipupuk berwaktu-waktu gitu lah agar hubungannya itu jadi baik dan solid gitu. Dan kemudian hal-hal apa saja yang mungkin jangan kamu lakukan untuk situasi percintaan kamu di minggu pertama ini. Yang jangan dilakukan adalah mungkin ini sih Aries ya, jangan gimana ya, jangan kamu kayak bukan mengindahkan, gimana sih bahasanya, jangan kamu yang nggak mendengarkan saran atau nasihat dari orang lain juga untuk kisah cintanya kamu ya. Contoh orang lain ngasih saran ke kamu kayak gini, udahlah Aries gitu, kamu jangan yang traumaan banget sama kehidupan percintaan kamu, karena gimana pun juga gitu, namanya kehidupan percintaan itu ada liku-likunya. Daripada kamu terus-terusan trauma gitu ya, nggak jelas, lebih baik kamu jalani hidup kamu saat ini kayak apa adanya, mulai kisah cinta yang baru lagi kayak gitu ya. Jangan nggak didengerin juga, yang artinya kamu terus-terusan larut dalam kesedihan kamu sendiri ya. Jadi ada manfaatnya juga kok nasihat orang yang seperti itu, agar mengurangi rasa trauma kamu, agar membangkitkan semangat kamu kembali gitu Aries ya. Terus di kartu yang selanjutnya lagi, pelajaran apa yang bisa diambil untuk kisah cinta Aries di minggu pertama ini? Pelajarannya adalah untuk terus berusaha mencapai keberhasilan di sini ya. Jadi Aries, pelajaran untuk kamu adalah jangan gagal terus soal kisah cinta gitu ya. Sekali-sekali berhasil loh gitu Aries ya, dan pertahankan gitu, jangan yang gonta-ganti seperti itu ya. Beberapa memang ada gonta-ganti karena mungkin bertemu dengan pasangan yang tidak baik, tapi jangan yang nggak bertahan juga Aries. Kalau ada masalah jangan buru-buru ngekat seseorang di dalam kehidupannya kamu, semuanya itu bisa diperbaiki terlebih dahulu kalau orang yang bersama kamu mau berubah dan mau berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi gitu ya, agar kamu nggak gonta-ganti terus gitu. Jadi bertahanlah di satu hati gitu. Oke, capek kan pindah-pindah terus. Terus di kartu yang kelima di sini, hasil yang didapat dari kisah cintanya Aries di minggu pertama apakah? Hasilnya aku lihat Aries itu masih ragu-ragu ya, namanya soal cinta. Terkadang masih takut-takut ya, kamu takut nggak happy, kamu takut memiliki hubungan yang toksik, kamu takut kalau nggak dibuat bahagia sama seseorang, dan kamu juga takut salah dalam menilai seseorang. Kamu juga takut sebenarnya kalau orang yang baik sama kamu, kamu kira nggak baik sama kamu, kamu juga takut salah persepsi gitu ya, dan ternyata dia itu, pokoknya kamu takut aja salah menilai seseorang yang baik dikira jelek, yang jelek dikira baik kayak gitu ya. Dan di sini untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu untuk kisah cinta di minggu pertama Desember ini. Aries bisa terkoneksi dengan Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Sword juga, Gemini, Libra, Aquarius, Wands, sesama Aries, Leo, Sagittarius. Lalu ada The Moon, Pisces. Energi paling kuat datang dari Pisces gitu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonet. Jika tidak resonet berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.